Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Di pagi hari ini kita belum merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah rahmat Tuhan menyertai kehidupan kita semua, baik di dalam pekerjaan kita, bahkan aktivitas kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama-Mu, Allah kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu, Allah pemelihara setiap umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau sebagai juru selamat yang hidup. Pada saatnya kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu untuk kami merenungkan bersama-sama di pagi hari ini. Tuhan tolong memberkati kami melalui apa yang kami baca kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Firman-Mu menguatkan kami, menegur kami. Biarlah firman-Mu itu ya Bapa menjadi pelita di dalam kehidupan kami, sehingga jalan kami Bapa tidak tersesat, tapi kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa seruan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap membaca kebenaran firman. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema berdoa dan bekerja yang terambil di dalam kitab Matius 9 ayat 27 sampai 34. Alkitab Indonesia atau LAI memberi judul atau tema Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kesurupan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Yesus memperingatkan semua orang percaya agar selalu mengingat bahwa orang yang terhilang mempunyai jiwa abadi yang sangat berharga dan harus tinggal di surga atau di neraka, dan bahwa banyak dari mereka dapat diselamatkan apabila ada yang memberitakan Injil kepada mereka. Matius 10 ayat 28, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Di dalam Matius 9 ayat 38, "Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai Tuhan,
supaya mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan itu. Ayat ini mengungkapkan salah satu prinsip rohani Allah sendiri. Sebelum Ia bertindak, biasanya Allah memanggil umatnya untuk berdoa. Hanya setelah umatnya berdoa, barulah Allah melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, Allah membatasi dirinya pada doa-doa umatnya. Jelaslah dari konteks Matius 9 ayat 35-10 dan ayat 1 dan 8 bahwa macam pekerjaan yang diinginkan Yesus dalam pekerjaannya adalah mereka yang pertama, mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan di dalam Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan yang kedua atau yang B, menyembuhkan orang sakit di dalam Matius 9 ayat 35 ayat 10, 1 dan 8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan yang C, mengusir roh-roh jahat di dalam Matius 10 ayat 1 dan 8. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah baca dan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan memampukan kami, memberkati kami. Bila mana Bapa, tugas kami hanyalah untuk berdoa dan bekerja di dalam kehidupan kami. Tapi kehendak-Mu saja yang bekerja untuk kami. Biarlah kuasa-Mu ya Bapa yang selalu menolong di dalam kehidupan kami. Bila mana Engkau dapati kami tidak setia Bapa, kami mohon daripada Engkau, tunjukkan jalan-Mu kepada umat-Mu. Mungkin yang pada saat ini Bapa, jemaat-Mu mengalami hilang pengharapan. Biarlah Tuhan yang selalu memberi pengharapan baru pada setiap jemaat. Engkau maha tahu, Engkau maha pengasih Bapa. Dan bila mana saat ini ya Bapa, kami mengalami sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan menjamah dalam setiap tubuh kami, setiap umat-Mu yang memerlukan Engkau. Engkau menjamah umat-Mu dengan kasih setia-Mu. Ini dia seruan kami. Biarlah Roh Kudus yang beracara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mengawali aktivitas kami. Sekali lagi kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu, tapi kemuliaan-Mu lah yang kami pancarkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.